Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salam takdim, salam hormat, salam kasih, salam cinta untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi usaha kita, diberkahi rumah tangga kita, diberkahi perjuangan kita. Kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi diri, bagi keluarga, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah kritik kepada pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Ini semata-mata saya sampaikan karena kecintaan saya kepada NU, walaupun saya bukan siapa-siapa, tetapi saya insya Allah bagian dari NU kultural. Saudara-saudara sekalian, NU didirikan oleh kiai-kiai yang bukan saja mutabakhir ilmu agamanya. Mutabakhir dari kata bakhir, laut, artinya sangat luas ilmu agamanya. Mereka adalah ulama-ulama yang mengudara ilmu pengetahuan dan wawasannya, dan melangit spiritualitasnya. Maka visinya dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir nanti akan tetap sangat relevan dalam segala situasi dan perkembangan zaman. Kita dan saya sering mendengar pepatah atau kaidah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh kiai-kiai NU, guru-guru saya. Ada kaidah yang menyatakan al-muhafadzatu alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini prinsip visi yang diterapkan oleh NU, yaitu menjaga, memelihara segala sesuatu yang lama tapi masih bagus. Apapun yang sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang dan masih bagus, itu tetap dijaga. Wal akhdu bil jadidil aslah. Demi kemajuan, NU selalu mengikuti perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang bagus-bagus dan lebih bagus, itu selalu dicari dan dikembangkan. Itulah prinsip visi Nahdlatul Ulama. Karena itu NU menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk berdiri tegak pada jati dirinya, menjaga tradisi, menjaga budaya kearifan lokal, mengikat persatuan rakyat Indonesia, apapun agama, suku, ras, dan latar belakangnya. Dan tentunya terus berjuang menerima ilmu pengetahuan yang baru, mengikuti perkembangan, sekaligus mencari hal-hal terbaru yang lebih bermaslahat bagi umat, bagi bangsa dan negara, tanpa meninggalkan yang lama dan
itu sudah jelas kebaikannya. Dulu kiai-kiai yang ada dalam pengurus Nahdlatul Ulama, mereka berjuang dengan keikhlasan untuk NU. Membesarkan NU dengan harta, jiwa, pikirannya demi menjaga umat, kejayaan agama, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menghidupkan NU, bukan hidup dari NU. Dan terbukti NU berjaya menjadi soko guru penjaga persatuan Indonesia. Kalaulah Indonesia ini tidak ada NU, mungkin sudah terpecah-pecah. Apalagi ada negara-negara atau pihak-pihak lain yang ingin menguasai Indonesia. Kata Gus Dur, kalau mau menguasai Indonesia, kuasailah orang-orang NU. Kuasailah organisasi NU. Maka sampai sekarang, NU terus direcoki, diganggu, agar hancur terpecah-pecah. Nyatanya, organisasi apapun, kelompok manapun yang memusuhi NU akan hancur dan tidak lama akan bubar atau dibubarkan. Anda tahu, Wahabi, itu sekarang yang sebenarnya sangat membahayakan NU. Karena NU berdiri, di antaranya tujuannya adalah menahan. Jangan sampai faham Wahabi ini masuk ke dalam negara Republik Indonesia, utamanya warga Nahdlatul Ulama. Catatan saya, kepengurusan Nahdlatul Ulama sekarang ini sudah bergeser orientasi visinya setelah kepengurusan Kiai Haji Hashim Muzadi. Di zaman Gus Dur, yang menjadi ketua Tanfidiyah dan almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama. Semua kiai ada dalam satu barisan, ada dalam satu bahtera menuju ke titik yang sama, karena pengurusnya terdiri dari kiai-kiai yang mukhlisin dan tidak punya orientasi cari keuntungan dunia. Bahkan untuk muktamar, kiai-kiai dulu yang menjadi pengurus NU menyiapkan dana dari sakunya sendiri. Saya pernah mendengar al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, kiai saya, dalam sebuah muktamar diberikan transport dan beliau menolak. Juga menolak biaya hotel tempat nginapnya dibayari oleh panitia. Beliau bayar sendiri. Seorang panitia menjemput Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Allah yarhamuh, di sebuah hotel dan menanyakan, Pak Kiai, mana itu kwitansi bayar hotel? Saya sudah tanya kepada kasir, katanya Pak Kiai sudah bayar. Saya minta kwitansinya Pak Kiai biar diganti oleh panitia. Apa jawab beliau? Saudaraku, kalau soal transport,
dan penginapan saya masih kuat bayar. Begitulah keikhlasan, ketawaduan para kiai yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama tempo dulu. Mereka tidak ngotot berebut ingin menjadi pengurus. Satu dengan yang lain saling merasa dirinya tidak layak menjadi pimpinan atau pengurus. Walaupun umat tahu mereka adalah orang-orang yang hebat, yang punya kapasitas. Diceritakan dalam sebuah muktamar, ada Kiai A, Kiai B, Kiai C, dan banyak kiai tentunya. Kiai A bilang, saya setuju kalau Kiai B yang menjadi pimpinan. Tapi apa jawab Kiai B? Saya lebih setuju kalau Kiai A yang menjadi pimpinan. Karena saya tahu Kiai A itu lebih hebat. Lalu Kiai A dan Kiai B mencoba menggantikan usulan. Kalau begitu, kita pilih Kiai C. Tapi apa jawab Kiai C? Apalagi saya lebih tidak layak menjadi pengurus. Begitulah tawaduknya. Sampai kiai-kiai yang hadir itu tidak ada yang bersedia ditunjuk untuk menjadi pimpinan. Akhirnya apa? Akhirnya sepakat menunjuk kiai yang tidak ikut hadir dalam rapat atau muktamar itu. Saudara sekalian, ini sungguh luar biasa. Dan ketika keputusan itu disampaikan kepada kiai yang tidak hadir dan ditunjuk menjadi pimpinan atau ketua itu, maka apa yang dikatakan oleh kiai yang tidak hadir itu? Dia bilang begini, bagaimana saya ditunjuk, orang saya tidak ikut rapat? Tapi apa kiai-kiai yang datang menemui kiai yang tidak datang dan ditunjuk menjadi pengurus atau ketua tadi? Jawab mereka, salahnya kiai kenapa nggak datang? Karena kiai nggak datang, maka kiai ditunjuk jadi ketua. Dan ini sudah menjadi kesepakatan. Para kiai memberikan amanat kepada Pak Kiai yang tidak datang ini supaya menjadi ketua atau pimpinan. Masya Allah, saudara-saudara. Itulah contoh ketawaduan para kiai dalam mengurus Nahdlatul Ulama. Tetapi kepengurusan NU saat ini sungguh sangat berbeda jauh dengan kepengurusan masa lalu. Apa bedanya? Kapasitas pengurus masa kini dipas-paskan. Mestinya belum pas, tapi dipas-paskan. Dulu itu benar-benar KH, yakni Kiai Haji. Yang jadi pengurus itu selalu bertitel KH, Kiai Haji. Tapi sekarang yang jadi pengurus HK, yakni hampir Kiai. Walaupun berderet gelar titel kesarjanaannya. Yang berikutnya, yang jadi pengurus sekarang ini selalu berebut untuk menjadi pengurus dengan segala daya, segala taktik untuk bisa menjadi pengurus. Di sini tidak jarang terjadi main uang atau money politik. Bukan hal yang rahasia ini, saudara. Bahkan ini disebut juga rahasia umum. Tidak ada makan gratis di siang hari. Jadi siapa yang mau jadi pengurus harus keluarkan dulu duit rebutan. Para muktamirin diberikan fasilitas, alasannya itu sebagai transport. Dulu enggak, ikhlas semuanya. Jadi sekarang berebut
dengan daya segala cara ditempuh. Berikutnya, orientasi pengurus saat ini sudah menjurus pada politik kekuasaan, bukan politik kebangsaan. NU dijadikan kendaraan untuk memperoleh keuntungan. NU dijadikan kendaraan untuk meraih apa yang menjadi keinginan. Karena tiga hal tersebutlah, maka Ketua PBNU, termasuk Rois Amnya, tidak bisa mengendalikan orang-orang yang duduk dalam kepengurusan NU. Masing-masing anggota pengurus berjalan sendiri-sendiri, mencari celah bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Maka tidak heran, kemarin ada surat keputusan 64 orang dinonaktifkan karena terlibat dalam politik praktis. Kalau ketua pengurusnya konsisten menjaga Khitoh 26, mestinya tak satu orang pun boleh masuk ke sana. Tetapi karena lagi-lagi sejak pemilihannya, pengurus itu sudah berorientasi pada tiga hal tersebut di atas, maka PBNU, bahkan ketuanya dan Rois Amnya juga melakukan hal yang sama. Tidak usah baper ketika PBNU dikritik. Nyatanya lihat sekarang, hampir semua pengurus, baik yang di pusat maupun yang di wilayah, cabang dan ranting, main politik praktisan. Ikut rame-rame mendukung, menjadi tim, sukses atau relawan calon-calon presiden. Dan inilah bibit pemecah belah umat. Diakui atau tidak, kalau sudah berpolitik, pengurus pasti akan merangkul orang-orang yang mendukung, yang sefaham, dan pasti juga akan mengabaikan atau memusuhi orang-orang yang tidak mendukung. Padahal itu sangat bertentangan dengan visi didirikannya Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, kesimpulan saya, PBNU saat ini tidak lebih baik dari PBNU tahun-tahun yang telah berlalu. Anggota pengurus tidak satu visi, walaupun tertulis visinya. Nyatanya masing-masing berjalan mencari celah untuk memperoleh keuntungan sendiri-sendiri. Organisasinya kadang-kadang dijadikan taruhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keluarga NU dan orang-orang NU menjadi terkotak-kotak, tidak terbimbing dan dibiarkan bodoh karena terdoktrin oleh para habib, di mana para habib ini juga menguasai area di mana mestinya pengurus Nahdlatul Ulama berperan. Inilah kerusakan yang nyata. Dan yang menjadi semuanya rusak itu tidak ada lain adalah PBNU itu sendiri. Demikian dan mohon maaf, ini hanya sebuah kritik. Semoga masing-masing menyadarinya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.